Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Dania Najmi dan selamat datang di ruang tengah persembahan dari cariustad.id. Cariustad.id adalah sebuah platform yang menghadirkan ustadz dan ustazah yang ramah dan kompeten untuk berbagai kegiatan keagamaan, dimulai dari belajar Islam untuk anak sampai dewasa, bimbingan mu'alaf, khotbah Jumat, sampai dengan kajian di kantor teman-teman. Di video kali ini, cariustad.id berkolaborasi dengan Kelas Penyiar Indonesia yang merupakan tempat belajar public speaking dan broadcasting untuk siapa saja yang mau meningkatkan rasa percaya dirinya, skill komunikasi, ataupun berkarya dengan suara. Jangan lupa ya teman-teman, di follow Instagramnya di @kelaspenyiar_id atau bisa klik di www.kelaspenyiar.com. Nah teman-teman, sejalan dengan semangat wasatiyah yang berada di tengah, cariustad.id senantiasa mengajak teman-teman untuk selalu kritis belajar berbagai macam topik dari berbagai sumber. Maka dari itu, di ruang tengah ini setiap topik tidak hanya dibahas dalam perspektif agama bersama dengan para ustadz atau ustazah, tapi juga dengan ahlinya di bidang masing-masing. Nah teman-teman, di video kali ini kita akan bahas salah satu topik yang banyak sekali ditanyain di fitur Tanya Ustadz di platform cariustad.id. Topiknya yang akan kita bahas hari ini adalah menentukan achievement bagi perempuan. Karena katanya nih teman-teman, perempuan kalau mau sukses itu gak boleh jauh lebih dari pasangannya, soalnya nanti egonya terluka. Nah, untuk membahas topik yang seru banget ini, aku sudah ditemani oleh Ustazah Qurrota Ayuni. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Kakak gimana kabarnya? Aku alhamdulillah sehat dan baik. Semangat nih walaupun puasa-puasa ya kita. Baiklah. Teman-teman, selain dengan Ustazah Ayun, aku juga ditemani oleh Mbak Dewi Ananda yang merupakan seorang brand child producer dan juga produser dari Women by Narasi. Narasi sendiri teman-teman adalah ruang bagi generasi muda untuk bertukar ide dan beradu gagasan melalui sejumlah komunitas media yang membentuk wajah dan kepribadian negeri. Bagi teman-teman yang mau ikut berpartisipasi dan jadi bagian dari Narasi, kunjungi website www.narasi.tv. Assalamualaikum Mbak Dewi. Waalaikumsalam Mbak, halo. Halo, sehat Mbak? Puasa ini gimana keadaannya? Alhamdulillah, terus semangat. Terus semangat, harus terus semangat ya walaupun puasa ya. Baiklah, di video kita kali ini sudah bersama dengan Ustazah Ayun dan juga Mbak Dewi ya. Dua perempuan hebat yang aku yakin banget juga pasti sudah sering ya mendengar pertanyaan ini, baik dari teman-teman maupun mungkin dikomentari juga ya ke Ustazah Ayun dan juga ke Mbak Dewi, kalau kita sebagai perempuan itu boleh aja sih meraih mimpi dan berprestasi, tapi jangan lebih tinggi lah dari pasangannya, nanti ego pasangannya terluka, nanti jadi gak harmonis dan sebagainya. Nah, aku mau tanya dulu nih ke Ustazah Ayun. Emangnya Islam tuh melarang ya perempuan itu untuk meraih mimpi setinggi-tingginya? Gimana Ustazah, silakan. Oke, terima kasih pertanyaannya. Soalnya ini banyak banget yang nanya sebenarnya. Karena kan perspektif Islam itu jadi salah satu yang sering ditanyakan gitu. Karena laki-laki itu pemimpin dan perempuan itu adalah makmumnya gitu kan. Maka banyak yang nanya apakah boleh perempuan itu lebih tinggi daripada laki-laki. Pada hakikatnya kalau kita ngomong soal achievement atau apa yang dia impikan, Islam itu tidak membedakan bahwa laki-laki itu harus lebih tinggi dibandingkan dengan perempuan. Itu yang pertama. Karena setiap orang, setiap manusia gitu ya, baik perempuan ataupun laki-laki, itu sebenarnya dia adalah seorang khalifah atau pemimpin bagi dirinya sendiri untuk kemudian menjalankan fitrahnya sebagai manusia, potensinya, dan kemudian mengembangkan potensinya itu untuk menjadi apa yang dia inginkan gitu. Tentu saja di dalam Al-Quran misalnya innamal mu'minina wal mu'minati ba'duhum awliya'u ba'd gitu, bahwa sebenarnya mukmin laki-laki dan mukmin muslim atau mukmin perempuan, mukminat itu sebenarnya satu sama lain adalah mitra. Sehingga dalam mencapai tujuannya tidak ada perbedaan bahwa perempuan itu harus lebih rendah, sedangkan laki-laki harus lebih tinggi, sekalipun di dalam lingkup keluarga. Karena kita tidak tahu potensi dari masing-masing itu siapa yang lebih unggul. Itu kan berdasarkan dari kompetensinya masing-masing. Sehingga kembali kepada tadi, inna ja'alnakum fil ardi khalifah gitu, bahwa Allah itu menjadikan manusia sebagai khalifah. Setiap kita bertanggung jawab atas potensi kita,
setiap perempuan juga bertanggung jawab atas potensinya, sehingga kalau ada pertanyaan perempuan nggak boleh lebih tinggi, tentu tidak. Justru dengan dia memaksimalkan potensinya, artinya dia sudah menjalankan perannya sebagai pemimpin atau khalifah di bumi itu sendiri, gitu. Oke, Ustazah, terima kasih banyak jawabannya. Kalau menurut Mbak Dewi gimana nih? Oh, terima kasih. Aku juga ikut tercerahkan. Itu indah banget, serius. Karena mungkin aku sehari-hari memang udah setahun setengah ini narasi punya Women by Narasi, platform buat perempuan mengaktualisasikan diri gitu ya. Jadi mungkin aku mau kita menormalisasi soal gagasan hubungan atau relasi yang setara gitu ya, Ustazah. Jadi memang aku percaya dan aku rasa semua perempuan juga perlu tahu ini bahwa kita sangat dianjurkan gitu ya untuk punya konsep dan menyepakati konsep bersama bahwa relasi yang setara di mana tidak ada pihak yang mengungguli yang lain, tidak ada yang jadi penguasa atau ada yang dikontrol, tidak ada bos atau pelayan gitu. Jadi relasi setara adalah hubungan yang sehat, bukan artinya benci laki-laki, enggak banget ya, enggak. Cuma tapi memang bagaimana kita masing-masing entitas di dalamnya itu menjadi versi terbaik diri. Karena baik perempuan atau laki-laki punya hak untuk berekspresi dan menjadi versi terbaik diri gitu. Dan aku percaya setiap pasangan hubungan yang sehat itu laki-lakinya akan merasa lebih berharga dan lebih bermakna dengan kehadiran perempuan, dan begitu juga sebaliknya. Jadi hubungan dua orang dewasa yang memang saling dukung gitu. Oke, nah kalau tadi kan kita mendengar jawaban-jawabannya tuh mungkin bagi sebagian orang ya itu mah konsep aja kali gitu, pada kenyataannya kan nggak kayak gitu. Nah Ustazah, ada nggak sih sebenarnya contoh-contoh perempuan hebat gitu yang memaksimalkan potensi dirinya dalam peradaban Islam yang bisa jadi contoh nih untuk teman-teman semua yang nonton di hari ini? Oke, saya kira teman-teman semuanya nggak akan asing dengan nama Sayyidah Khadijah. Kita lihat banget bahwa Nabi Muhammad dengan Sayyidah Khadijah itu ada perbedaan di dalam finansial. Sayyidah Khadijah itu dalam kehidupannya itu bosnya bos, kalau kita mau tahu. Jadi semua orang termasuk Nabi Muhammad itu mengambil barang dagangan dari beliau, dan beliau itu kayak eksekutif besar gitu di Makkah pada saat itu. Dan kalau kita lihat ketika Nabi Muhammad menikah dengan usia yang terpaut berbeda dengan Sayyidah Khadijah, dengan pengalaman Sayyidah Khadijah dalam bersaudagar gitu, dalam berbisnis, itu juga sudah bisa menjadi contoh bahwa ketimpangan finansial antara Nabi Muhammad dengan Sayyidah Khadijah tidak menjadikan kemudian Nabi Muhammad menjadi lebih rendah bagi di dalam pernikahannya gitu. Jadi ini sudah contoh yang mungkin orang-orang pasti akan tanya, siapa sih Sayyidah Khadijah? Itu sudah beda sekali. Katakanlah Sayyidah Khadijah itu sangat kaya, tetapi kemudian beliau tetap menghormati Nabi Muhammad sebagai suaminya. Terus kemudian juga justru harta bendanya itu digunakan untuk dakwah kepada Nabi Muhammad, dibantu kepada Nabi Muhammad, sehingga mungkin keunggulan di antara pasangan apabila salah satu dari pasangan laki-laki dan perempuan itu ada yang lebih unggul, saya kira itu akan menjadikan nilai plus di dalam pernikahan itu sendiri, sehingga saling tadi kalau kata Mbak Dewi udah disinggung, kesalingan itu sangat penting sekali, meskipun jadi tidak ada yang setara, artinya sama-sama kaya dan kemudian bisa harmonis, tetapi perbedaan itu justru menjadikan kesalingan semakin harmonis di dalam pernikahan. Jadi Sayyidah Khadijah itu udah contoh yang bisa kita jadikan teladan bahwa dengan perbedaan atau dengan achievement perempuan tidak menjadikan bahwa ketimpangan di dalam keluarga itu egonya si laki-laki itu akan jadi ciut gitu. Oke Ustazah, nah kalau ke Mbak Dewi nih, kalau di zaman sekarang kan mungkin kalau kita dengerin contohnya dari Ustazah Ayun tadi kayak contohnya Nabi Muhammad nih, laki-lakinya mungkin agak susah nih untuk laki-laki masa kini, waduh harus bisa seperti Nabi Muhammad. Kalau menurut Mbak Dewi sendiri gitu, kira-kira gimana sih caranya kita sebagai perempuan itu bisa menanggapi perkataan dari orang kalau kita sebagai perempuan tuh nggak boleh lebih tinggi dari pasangan gitu, supaya mungkin pasangan kita juga jadi tidak tersakiti gitu hatinya, karena ya mungkin tidak semua orang bisa selegowo Nabi Muhammad ya dalam menghadapi situasi seperti ini gitu. Kalau menurut Mbak Dewi seperti apa? Thank you. Ini udah dibahas karena thank you udah bahas ini karena
memang perlu divalidasi bahwa jadi perempuan tidak mudah. Banyak sekali stigma, stereotip yang kita hadapi gitu ya. Dan ini berita buruknya memang sampai kapanpun akan terus ada. Jadi yang penting memang kita pagari dulu mindset kita sebagai perempuan. Tadi percaya sama konsep relasi yang setara itu. Terus juga penting banget nih buat perempuan tahu worthy-nya gitu loh, self worth-nya gitu, bahwa kita itu berharga, bahwa kita itu mampu, dan yang pasti juga nggak bisa berdiri sendiri, kita tetap butuh dukungan sih dari semua gender ya, dalam hal ini dalam sama pasangan kita ataupun keluarga kita, baik itu perempuan maupun laki-lakinya. Oke, nah kalau menurut Ustazah sendiri ini gimana caranya kita sebagai perempuan, sama pertanyaan sebenarnya, kita sebagai perempuan tuh bisa terus mencapai mimpinya kita gitu, tapi ya mungkin dengan keadaan society yang tidak mudah gitu menerima itu. Dan kalau menurut Ustazah juga gimana sih sebagai pihak laki-laki gitu, kita mungkin seharusnya atau lebih baiknya merespon ketika memang ada pasangannya atau misalnya keluarga terdekatnya yang perempuan yang memang kira-kira lebih sukses gitu dari laki-lakinya. Kalau sebenarnya tadi udah disinggung nih sama Mbak Dewi bahwa setara dalam artian nikah, kalau kita kembali kepada definisi pernikahan itu tidak ada yang kalah dan tidak ada yang menang gitu. Sehingga kemudian kalau misalnya kita menemukan pasangan kita lebih baik, maka ya kita harus mendukung, karena satu-satunya yang bisa kita lakukan adalah dengan mendukung satu sama lain, dan itu sangat dianjurkan dalam agama. Gimana Sayyidah Khadijah, kembali lagi nih sama Sayyidah Khadijah, mendukung penuh dakwah Nabi Muhammad. Gimana kemudian Nabi Muhammad juga mendukung tetap Sayyidah Khadijah untuk pada kiprahnya. Jadi kalau ngomongin pernikahan dan relasi yang berbeda tadi, satu masing-masing dari individu itu sebenarnya adalah tetap menjadi individu yang dulu, bukan berarti dia melebur. Sehingga kalau kita menemukan konsep yang seperti ini, ya satu sama lain harus menerima, sehingga tahu dia as individu itu sudah bergabung menjadi satu keluarga, bukan berarti melebur terus kemudian hilang jati dirinya, hilang individunya, apalagi untuk menentukan achievementnya. Maka satu sisi atau satu pihak itu harus menekan egonya. Misalnya dia memiliki keinginan untuk katakanlah pendidikan yang lebih tinggi lagi. Ketika menikah ternyata dia terhalang untuk hal itu, maka bisa diobrolkan. Kan dalam Islam itu ada namanya musyawarah. Jadi bisa diobrolkan dengan baik-baik. Terus apa yang menjadi concern atau yang menjadi achievementnya, mungkin itu bisa diberi kesempatan. Terus kemudian untuk kemudian saling saling mendukung dan kemudian saling memberi kesempatan. Itu sih yang paling perlu ditekankan, dan komunikasi yang baik antara satu sama lain. Dan itu selalu dilakukan sama Nabi Muhammad. Nabi Muhammad tuh selalu bertanya sama istrinya, bagaimana sikapku, bagaimana, itu selalu bertanya. Itu pun yang dialami Sayyidah Khadijah ketika Nabi Muhammad mendapatkan wahyu gitu. Jadi selalu komunikasi secara intens, sampaikan, bermusyawarah, itu asas-asas yang selalu Nabi Muhammad tekankan di dalam pernikahan gitu. Baiklah, terima kasih banyak Ustazah Ayun dan juga Mbak Dewi ngobrol-ngobrolnya hari ini. Dan untuk teman-teman yang menonton, semoga teman-teman jadi tidak padam ya semangatnya untuk terus bisa mengejar mimpi teman-teman. Dan untuk teman-teman yang sudah menikah dan mungkin punya ketakutan-ketakutan seperti yang tadi sudah kita bahas, ingat kata Ustazah ya, justru jangan takut, kita harus terus mengaktualisasi diri dan buka komunikasi yang baik dengan pasangan untuk masalah ini. Baiklah teman-teman, jangan lewatkan episode Ruang Tengah yang lainnya karena masih banyak sekali topik-topik menarik yang akan kita bahas. Saya Dania Najmi undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.